Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kenikmatan yang sangat banyak. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat keistiqomahan, sehingga di hari yang ke-28 ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kekuatan untuk sama-sama bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia, di bulan Ramadan ini. Kita masih Allah berikan kemampuan dan kesempatan untuk bisa beriktikaf, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemampuan dan kekuatan untuk sama-sama kembali berthalabul ilmi, mengkaji tentang konsep pendidikan yang kita ambil dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi Muhammad SAW. Insya Allah pembahasan kita di kesempatan kali ini adalah tentang pemuda dalam konsep pendidikan Islam. Sebagaimana yang menjadi fokus pembahasan kita adalah bagaimana kemudian kita memaksimalkan kehidupan kita di dunia ini, sehingga lagi-lagi pembicaraan tentang kurikulum pendidikan hakikatnya adalah mengajarkan kepada generasi kita agar kemudian bisa menjalankan kehidupan mereka di dunia ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, dan tugas kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Dan tugas kita serta amanah kita adalah menjadi pemakmur buminya Allah. Dan lagi-lagi untuk memakmurkan buminya Allah Subhanahu wa taala ada perangkat-perangkat keilmuan yang harus kita miliki, dan ternyata ilmu yang harus kita pelajari ya sangat luas ya, dan sangat banyak sekali. Sedangkan usia kita yang ternyata tidak banyak, ya maka lagi-lagi tidak boleh sampai ada usia kita yang tidak termaksimalkan dengan target besar yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita, sedang usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya khususnya untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya baina sittina wa sab'in, ya antara 60 sampai 70 tahun, sedangkan tugas kita adalah memakmurkan seluruh buminya Allah Subhanahu wa taala. Dan berbicara tentang fase kehidupan manusia, maka nanti akan kita dapati fase yang paling menentukan, ya fase puncak, dan inilah fase pemuda ya dalam kehidupan umat manusia, sehingga kita bahas secara khusus tentang pemuda dalam konsep pendidikan Islam. Salah dalam menyiapkan fase pemuda atau kemudian telat menghadirkan fase pemuda ini, ya nanti akan berdampak banyak pada kehidupan dan juga perkembangan kaum muslimin ya secara keseluruhan. Maka memang tidak biasa dalam menyiapkan puncak fase usia dalam kehidupan manusia ini. Nah maka kita yang kemudian sudah Allah Subhanahu wa taala berikan umur yang mungkin lebih tua, ya pengalaman hidup yang mungkin lebih banyak, maka apa-apa yang kemudian masih kurang dalam kehidupan kita, maka jangan sampai kemudian yang demikian terulang lagi bagi generasi pelanjut ya kita. Nah ini yang sama-sama menjadi pemikiran kita. Nah kemudian juga salah analisa dalam memahami ayat ataupun hadis Nabi Muhammad SAW nanti juga akan berdampak pada turunan ya serta aplikasi serta teknis pendidikan. Nah, berkaitan dengan tema pemuda, kita mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ar-Rum ayat yang ke-54. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allahul ladzi khalaqakum min dha'af. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian min dha'af, dari keadaan lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Kemudian menjadikan dari keadaan lemah itu menjadi kuat. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kemudian menjadikan dari
keadaan kuat itu menjadi lemah dan beruban, yakhluqu ma yasha. Dialah Allah yang menciptakan apa yang Dia kehendaki, wa huwal alimul qadir. Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Allah tutup ayat ini dengan pembahasan tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Dan ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dijangkau oleh sesuatu apapun. Adapun nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qadir. Bayangkan Allah itu alim dan disempurnakan dengan Allah itu Al-Qadir. Kalau tahu tapi tidak punya kuasa, ya tidak akan pernah maksimal. Atau punya kuasa tapi tidak punya pengetahuan, ya juga tidak akan maksimal. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Allah itu alim. Ya, Allah yang Maha mengetahui berkaitan dengan ilmu, dan Allah walaupun nanti takdir manusia Allah berikan bagi setiap umat mengatakan, ya, kemuliaan bergantungnya Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan Allah, ya, kemudian nanti ada tsumma ja'ala, ya, kata ja'ala kemudian tsumma ja'ala, kemudian nanti baru yakhluqu ma yasha menggunakan fi'il mudhari'. Nah, artinya penggunaan fi'il menunjukkan fase yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Ar-Rum ayat yang ke-54 ini bukan sesuatu yang pasti dijalani oleh setiap manusia. Artinya fase inilah fase-fase yang seandainya manusia itu hidupnya itu memang, ya, dari awal sampai akhir itu Allah takdirkan untuk bisa menjalani semuanya, nah maka dia akan melewati fase-fase ini. Tapi dengan penggunaan fi'il tidak ada jaminan setiap manusia akan melewati fase ini. Ya, pertama ada yang kemudian Allah Subhanahu wa taala ternyata takdirkan. Ya, dan ini lagi-lagi berkaitan dengan ilmu Allah, dan Allah ingin yang terbaik. Bahkan masih dalam kandungan meninggal. Ada yang kemudian masih berusia kecil, ya sudah meninggal. Atau kemudian di puncak usia, ya di fase muda meninggal. Atau kemudian baru Allah berikan usia yang panjang sehingga nanti meninggal di usia senjanya, ya ketika sudah tua renta. Tapi artinya yang demikian, ya Allah sebutkan dengan bentuk fi'il, maka setiap manusia belum tentu mengalami fase ini, tapi seandainya Allah berikan usia panjang, ya maka mereka akan mengalami fase-fase ini. Nah, kemudian di sini kalau sekedar kita baca terjemahan, ya mungkin akan kita simpulkan di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari keadaan lemah. Kemudian menjadikan dari lemah itu kuat. Kemudian menjadikan dari kuat itu lemah lagi dan beruban. Ya, seakan zahirnya adalah 3 fase kehidupan manusia. Ya, sehingga akhirnya kemudian muncul kesimpulan bahwasanya nanti untuk puncak kekuatan manusia adalah fase muda, atau yang kita sebut dengan pemuda. Dan akhirnya karena fase muda ini diapit oleh 2 fase kelemahan, ya sehingga disebut kekuatan di antara 2 kelemahan. Nah, hanya ada 3 fase. Namun kesimpulan yang demikian adalah kesimpulan yang kurang tepat. Ya, kesimpulan yang kurang tepat, dan ketidaktepatan menyimpulkan sesuatu nanti berefek, ya, pada tataran aplikasi, ya, dan penerapan terhadap pendidikan anak-anak itu. Karena kalau kemudian kita definisikan, ya, kata dha'af di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam bentuk nakirah. Artinya dia umum. Walaupun nanti dalam satu qiraat disebutkan ad-dha'af, ya, dengan didhammah huruf dhatnya, dan nanti berkaitan dengan unsur fisik secara umum. Ya, tapi ada dha'af, ada dhu'af. Dan dua-duanya nakirah, artinya memang sesuatu yang bersifat umum, baik berkaitan dengan fisik ataupun berkaitan dengan yang lain. Nah,
kapan manusia itu dikatakan lemah? Manakala dia bergantung dalam kehidupannya kepada orang lain. Ya, sehingga kita mengenal golongan du'afa, orang-orang du'afa. Yang mereka ini golongan lemah, ya bukan berarti setiap mereka itu kemudian tidak punya kekuatan. Ya, ada di antara mereka yang kemudian memang punya kekuatan, ya tapi fakir, miskin, kehidupannya bergantung kepada yang lain. Atau kemudian bisa jadi kaya raya, tapi ternyata terkena penyakit sehingga untuk hidupnya pun ya bergantung kepada orang lain. Ya, mulai kemudian buang air kecilnya, ya kemudian mandinya, menggunakan pakaiannya, ya bergantung kepada orang lain. Artinya kelemahan itu adalah ketika manusia di dalam kehidupannya bergantung kepada orang lain. Nah, berarti untuk lawan kelemahan itu nanti kekuatan. Berarti dia sudah mandiri, ya sudah tidak bergantung, ya dalam tanda kutip kepada orang lain, walaupun secara umum namanya manusia, makhluk sosial bergantung pada manusia yang lain, tapi bukan itu yang kemudian kita maksudkan. Ya, tapi bergantung secara langsung dalam kehidupannya dan tidak bisa menjalani kehidupan itu tanpa bantuan orang lain. Nah, tadi ada yang menyimpulkan 3 fase. Namun kalau kita menggunakan kaidah nakiro ataupun ma'rifah, ya dapat atau marfu' kepada Nabi Muhammad SAW ketika memahami firman Allah Subhanahu wa taala, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Maka sesungguhnya bersama al-usr, kesulitan itu, yusran, ada kemudahan. Inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada yusran, kemudahan. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengulang kata kesulitan 2 kali. Dan kedua-duanya menggunakan alif lam. Fa inna ma'a al-usri. Kemudian inna ma'a al-usri. Kata al-usr terulang 2 kali dan dua-duanya Allah sebutkan dalam bentuk ma'rifah, ada alif lamnya. Nah, adapun kata mudah, yusron, jika Allah Subhanahu wa taala sebutkan 2 kali dan dua-duanya tanpa menggunakan alif lam yang kita sebut dengan nakirah. Nah, sehingga ketika ada 2 kata yang terulang, yang pertama ma'rifah dan yang kedua ma'rifah, maka yang pertama sama dengan yang kedua. Dan jika ada 2 kata yang terulang, yang pertama nakirah dan yang kedua nakirah, maka yang pertama berbeda dengan yang kedua. Makanya akhirnya disimpulkan lan yaghlibal usru yusrain. Lan yaghliba, tidak akan pernah mengalahkan al-usru, 1 kesulitan, yusrain, 2 kemudahan. Dari mana kemudian disimpulkan adanya 1 kesulitan dan 2 kemudahan? Karena kata al-usr terulang 2 kali dan dua-duanya ma'rifah, maka kesulitannya 1. Adapun kata yusran terulang 2 kali, namun dua-duanya menggunakan nakirah. Ya, maka yang pertama berbeda dengan yang kedua. Maka ada 1 kesulitan, ada 2 kemudahan. Dan 1 kesulitan tidak akan pernah mengalahkan 2 kemudahan. Terlebih untuk kesulitannya adalah spesifik dan kemudahannya adalah sesuatu yang bersifat umum. Nah, sehingga dari itu ya nanti akan dibuat kesimpulan yang lain. Ya, dibuat kesimpulan yang lain. Kalau seandainya ada nakiro, setelahnya ma'rifah, maka yang pertama sama dengan yang kedua. Nah, kalau di surat Ar-Rum ayat yang ke-54, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Ya, kata dha'af itu nakiro, tidak ada alif lamnya. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin. Ya, kemudian kata dha'af yang berikutnya juga nakiro. Nah, maka dengan kaidah yang tadi harusnya dha'af yang pertama berbeda dengan dha'af yang kedua. Seandainya Allah ingin menjadikan dha'afnya, kelemahannya itu sama, bisa opsinya untuk dha'af yang kedua Allah berikan alif lam. Ya, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di ad-dha'fi. Atau dua-duanya Allah jadikan ma'rifah. Allahul ladzi khalaqakum min ad-dha'fi tsumma ja'ala min ba'di ad-dha'fi. Tapi tidak demikian.
Nah, berarti dari sini telah menjadikan kekuatan yang pertama sama dengan yang kedua, bisa pilihannya quwwatan thumma ja'ala min ba'di al-quwwati. Diberikan al untuk kekuatan yang kedua. Atau bisa juga pilihannya tadi al-quwwata thumma ja'ala min ba'di al-quwwati. Dua-duanya dijadikan ma'rifah, tapi tidak demikian. Ya Allah sebutkan dua-duanya nakiro, maka kekuatan yang pertama berbeda dengan kekuatan yang kedua. Berarti sudah kita dapati ada 4 fase. Lemah, lemah, kuat, dan kuat. Kemudian dha'fan wa syaibah. Dha'fan itu fase lemah lagi. Dan Allah tidak gunakan alif lam. Ya, artinya memang ini kelemahan yang berbeda. Di mana kelemahan yang ketika nanti ditandai dengan adanya syaibah. Ya, adanya uban. Tapi tidak harus kemudian orang yang sudah beruban berarti masuk usia kelemahan yang ketiga, tidak. Tapi kalau kemudian seseorang mengalami usia kelemahan yang ketiga, nah itu pasti rambutnya itu sudah ada ubannya. Tapi orang yang beruban rambutnya belum tentu sudah masuk di fase kelemahan yang ketiga. Artinya kalau kemudian dia masih kuat, ya berarti dia masih fase pemuda. Ya, dan bahkan kalau kita lihat para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan rambut mereka yang sudah putih tapi masih sanggup untuk berperang. Ya, fisik yang luar biasa. Dan yang demikian bukan mereka kemudian sudah masuk di fase karena melihat ya rambutnya masih belum putih. Tapi intinya bukan putih atau tidak putihnya, tapi kuat atau tidak kuatnya. Berarti dari surat Ar-Rum ayat yang ke-54 ya bisa kita simpulkan ada 5 fase kehidupan. Lemah, lemah, kuat, kuat, dan lemah. Nah, kalau kemudian kita bandingkan tadi, ya adanya konsep yang menyebutkan 3 fase dengan konsep yang menyebutkan 5 fase. Lemah, kuat, lemah. Di fase kuat itu berarti fase pemuda, ketika manusia sudah balik. Oh, berarti kalau seandainya 3 fase, berarti sebelum manusia itu balik, berarti dia dihukumi sebagai manusia yang lemah. Dan nanti ketika sudah lemah lagi setelah masa balik itu, nah itu dihukumi kelemahan yang berikutnya. Nah, tapi kalau kemudian kita menggunakan 5 fase, ya maka di situ ada 2 kekuatan. Dan kekuatan yang kedua adalah ketika manusia sudah balik. Dan ini fase pemuda. Nah, tapi ternyata sebelum fase pemuda itu sudah ada kekuatan. Itu kekuatan yang pertama. Nah, sehingga kalau kemudian kita hanya menggunakan 3 fase, berarti sebelum masuk usia balik, itu kita hukumi sebagai manusia yang lemah. Tapi kalau kemudian kita menggunakan 5 fase, ya ketika yang kedua, kekuatan yang kedua adalah usia pemuda, berarti sebelum menginjak usia pemuda, dia sudah memasuki fase kekuatan yang pertama. Hanya ketika masuk ke fase pemuda, ini kekuatan yang berikutnya. Ya, kekuatan yang berikutnya. Nah, sehingga kalau kita mendapati anak-anak kita sebelum usia balik, kok ternyata kemudian fisiknya itu lemah, kelemar-kelemar. Ya, mungkin dia mengatakan karena saya masih berada di fase lemah. Kalau kemudian diperintahkan ya untuk mengerjakan sholat, ya diberikan beban taklif itu masih berat dengan mengatakan saya masih berada di fase lemah. Kemudian ketika diperintahkan untuk belajar ya dan menghafal Al-Quran, ya mengatakan saya masih berada di fase lemah. Oh, berarti benar dong kalau kemudian sebelum balik itu ya masih kekanak-kanakan ya dan masih sulit ya untuk punya kesadaran sendiri karena bahkan akalnya masih lemah. Kapan kuatnya? Ketika usia balik. Nah, ini konsekuensi kalau kita menggunakan 3 fase itu.
Tapi kalau kemudian kita gunakan 5 fase yang tadi itu, kelemahan yang pertama dikatakan an-nutfah. Ya, ketika manusia itu masih di fase sperma. Ataupun lanjutan dari itu adalah ketika manusia berada di dalam rahim ibunya. Ya, masih dalam berwujud janin. Di mana manusia yang masih berwujud janin itu, semua yang menjadi kebutuhan dia gantungkan kepada ibunya. Ya, karena dia menggantung di rahim ibunya. Walaupun lagi-lagi rahim ibu itu hakikatnya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Anallah wa ana rahman. Khalaqtur rahim wa syaqaqtu laha isman min ismi. Sesungguhnya aku adalah Allah dan sesungguhnya aku adalah Ar-Rahman. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, akulah yang menciptakan rahim dan aku ambilkan nama rahim itu dari namaku, yaitu Allah Ar-Rahman. Ya, maka siapa yang menyambungnya, ya maka akan aku sambung, dan siapa yang memutusnya maka dia akan aku putus. Nah, sehingga hakikatnya ketika manusia bergantung di rahim ibu, maka hakikatnya dia bergantung kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita hukumi sebagai hubungan manusia dengan manusia, berarti apa yang menjadi kebutuhan bayi itu tergantung pada ibunya. Ya, makanya kenapa kemudian di Islam ada rukhsah ya untuk ibu yang mengandung, yaitu untuk tidak berpuasa karena ada kebutuhan berkaitan dengan janinnya. Ya, karena janin tergantung pada nutrisi ibunya, dan juga nanti bahkan berkaitan dengan psikologi. Ketika ibunya pun gelisah, ya kemudian banyak kegundahan-kegundahan, nah itu pun juga akan berefek pada janin. Artinya manusia di fase janin ini banyak bergantung kepada ibunya. Ya, dan bahkan ya mayoritas kehidupan dia memang bergantung kepada ibunya. Nah, kemudian fase kekuatan atau kelemahan yang kedua, berarti beda dengan model kelemahan yang pertama. Tapi masih membutuhkan manusia yang lain atau orang lain dalam kehidupan. Dan fase kelemahan yang kedua adalah ketika manusia itu dilahirkan sampai kemudian sebelum usia tamyiz, ya sebelum mumayyiz. Nah, anak yang baru dilahirkan juga sama, walaupun tidak sepenuhnya bergantung kepada ibunya karena sudah terlepas ya secara fisik antara keduanya, tapi ketergantungan terhadap ASI, kemudian kasih sayang, ya kemudian nanti setelah 2 tahun itu pun ya dia bergantung kepada orang yang ada di sekitarnya, kepada ayahnya, ya kepada saudara-saudaranya, kepada kerabatnya, ya sehingga wajar karena dia masih di fase lemah. Nah, artinya kalau kemudian makan itu masih disuapi, menggunakan baju masih dibantu. Kalau kemudian ke kamar mandi, untuk buang hajat, ya masih dibantu. Bahkan kalau kemudian ke sekolah masih diantar, masih ditungguin. Sebelum usia mumayyiz, ya yang demikian masih ya dalam tahap kewajaran, walaupun mendekati usia mumayyiz sudah harus dipersiapkan tadi untuk bisa segera mandiri. Tapi intinya di fase ketika manusia dilahirkan, ya sampai sebelum mumayyiz, nah dia masih lemah. Ya, cara berpikirnya pun masih lemah. Ya, makanya untuk diperintah itu pendekatannya lebih kepada pengkondisian dan anjuran, bukan dengan perintah. Karena secara kemampuan berpikir itu masih lemah. Nah, baru masuk ke kekuatan yang pertama, ini fase tamyiz atau usia mumayyiz. Biasanya rentang usia 6 atau 7 itu sudah mulai masuk di usia tamyiz. Dan kalau kita lihat sabda Nabi Muhammad SAW, muru auladakum bis shalah wa hum abna 7 sinin, wadribuhum 'alaiha wa hum abna 10 sinin. Perintahkan anak kalian untuk salat ketika usianya 7 tahun. Dan pukullah mereka ketika tidak mau salat, ya ketika usia mereka 10 tahun. Nah, sudah ada amar, sudah ada perintah. Bahkan di rentang waktu ini sudah ada hukuman yang diberikan. Ya, kenapa? Karena mereka sudah punya kekuatan. Ya, dan yang disebut usia tamyiz adalah ketika anak itu bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dia sudah bisa diajak untuk berpikir. Dan
ya di usia tamyiz ini nanti kalau dalam syariat Islam memang nanti ada beberapa konsekuensi. Makanya nanti ada beberapa ibadah itu yang salah satu syaratnya atau syarat sahnya itu adalah tamyiz. Jadi memang dia belum mukallaf. Tapi kalau sudah usianya mumayyiz itu nanti ibadahnya bisa diterima. Ya walaupun laki-laki ibadah anak yang masih di fase mumayyiz ini ya nanti akan diberikan kepada orang tuanya. Tapi ketika dia melaksanakan ibadah itu dia sudah sah ibadahnya. Dan laki-laki dia sudah bisa diajak untuk berpikir ya karena secara kemampuan akalnya dia sudah kuat walaupun belum matang. Ya jadi usia tamyiz itu usia kekuatan yang belum disertai kematangan. Ya jadi secara psikologinya sudah kuat ya bisa diajak untuk berpikir ya sehingga kemudian diperintah bukan hanya diajak ya dan perintah itu berarti lebih tegas lagi. Nah, kemudian nanti berkaitan dengan fisik juga sudah mulai kuat. Ya maka kadang kalau kemudian kita mengadu kekuatan dan ketahanan fisik kita dengan anak yang berusia mumayyiz sebelum balik ya kadang kemudian kita sudah keteteran juga. Ya adu lari atau kemudian beberapa hal kadang fisik mereka juga mulai bahkan tinggi mengalahkan orang yang sudah dewasa. Ya mereka sudah kuat. Ya mereka sudah kuat. Dan fungsi ya dari perintah sholat itu sebetulnya bukan sekedar sholatnya. Tapi maksudnya adalah kalau laki-laki itu diajak ke masjid. Nah kenapa kok kemudian anak yang usia 7 tahun itu diajak ke masjid? Ya karena sudah harus mulai bersosialisasi. Ya jadi kemampuan untuk sosialnya. Ya maka kalau sebelum usia 7 itu nanti secara sosial kedekatannya itu masih dengan keluarga intinya saja. Tapi kalau sudah 7 ya sudah mumayyiz, nah sudah mulai diajak untuk bersinggungan dengan banyak orang yang ada di luar rumahnya. Nah sehingga diajak ke masjid itu ya bukan sekedar sholatnya atau sekedar main-mainnya, tidak itu. Ya bahkan sudah mulai dikenalkan dengan orang-orang atau jamaah lain yang ada di masjid. Ya kalau kemudian yang dewasa pun sholat, dia pun sholat, ya berarti sudah mulai ada kesamaan antara dia dengan orang yang sudah dewasa itu. Jadi dia sudah merasa saya ini sudah besar. Ya sudah boleh sholat ke masjid. Ya sudah bisa bersosialisasi dengan orang lain. Bahkan jadi imam pun diperbolehkan di dalam syariat. Ya ketika sholatnya memang sudah baik, sudah benar dan seandainya bacaan Al-Qur'annya itu juga sudah banyak. Nah dia pun kadang dalam satu kondisi paling berhak untuk menjadi imam. Nah artinya Islam menjelaskan tentang itu dengan syariat yang dibahas oleh para ulama di fikih. Makanya jangan diamputasi juga pembahasan fikih ya untuk memahami hadis Nabi atau kemudian memahami fase dalam pendidikan anak. Nah, hanya nanti kalau secara kekuatan dia masih belum matang. Tapi beda kalau kemudian kita menghukumi di fase sebelum balik itu dengan fase kelemahan, dengan kita menghukumi fase sebelum balik itu fase kekuatan yang belum disertai kematangan, yang ini lemah, yang ini sudah kuat. Nah, sehingga kalau kemudian kita berinteraksi dengan mereka, ya bukan kamu masih kecil, oh kamu masih anak-anak. Tapi yang ada kemudian kita sudah menggunakan pendekatan, nak, sholat ke masjid, kamu sudah mumayyiz. Ya nak, yang baik sholatnya. Kamu bukan anak-anak kecil lagi, kamu sudah mumayyiz. Ya kemudian ketika diminta untuk menghafal Al-Quran, ya nak, kamu bukan anak-anak lagi, kamu sudah mumayyiz, sudah kuat secara kemampuan menghafal dan berpikirnya. Ya sehingga dia sudah merasa diperlakukan sebagai manusia yang berada di fase kekuatan. Walaupun ya kekuatan yang pertama adalah tadi di fase tamyiz yang orangnya disebut dengan mumayyiz. Tapi yang demikian mempengaruhi interaksi dia dengan yang lain, juga mempengaruhi bagaimana kita bersikap ya dengan mereka. Ya karena mereka sudah mumayyiz tadi.